ngajari sombong itu. Sehingga bajunya baju bermerek. Kalau nggak mau bermerek lagi, nggak mau mereknya begini. Jadi anak kecil sudah hafal merek baju. Tapi seorang ibu biasa kalau mengajari anaknya beli baju yang bagus, mungkin dengan nasihat harus sayang. Kenapa kok Umi beli bajunya atau beli barang yang bagus, yang mahal seperti ini? Kenapa Umi? Karena kalau barang mahal itu awet. Karena Umi tidak tahu apakah setelah ini punya uang lagi atau tidak. Begitu dong, jangan dibilang, wah ini mahal keren, di toko apa gitu. Ini beli di Singapura. Atau di Australia. Ada beli baju di Saudi. Mereknya Tegal Gubuk. Maksudnya gaya-gaya action. Masya Allah, kebiasaan seperti itu pamer itu. Jangan biasa dengan kesombongan, biasa dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itu penting banget ya, karena kita perlu pangkas dari sisi ini. Kadang orang malu. Harus baju bermerek. Innalillah. Nah ini kita harus betul-betul menata makna malu itu kayak malu. Kita tidak akan malu selagi itu halal dan diridhoi oleh Allah. Tapi malu ini sering dipakai oleh orang sombong. Malu membonceng ibundanya yang sudah sepuh. Kurang ajar, durhaka dia. Gengsi dia. Malu mengaku ibunya yang sudah mulai hilang akal di rumahnya. Siapa itu? Pembantu. Sengsara kau wahai anak. Malu yang salah itu. Karena ini berangkat dari tadi mendefinisikan malu yang salah tadi. Macam-macam hasilnya nanti. Hasil kejahatan-kejahatan. Seorang anak gadis lagi kuliah. Bayangkan nih. Malunya malu yang salah. Atau dia baik sama orang tuanya. Setiap Jumat sore langsung turun dari asramanya, langsung pergi ke tempat lumayan mungkin 500 meter. Sudah janjian dengan ayahnya, Masya Allah. Karena agak naik, jadi anak gadis ini langsung nyambut di situ. Salaman sama ayahnya aja, suruh sempat pergi selesai. Dibawa. Hebat banget, aneh baik banget. Baik gombal itu. Sebetulnya dia tuh malu kalau bapaknya datang deket ke kos-kosan pakai sepeda engkol. Sehingga mending di tempat diambil jauh-jauh biar cepat pergi bapaknya. Ajib. Sama bapaknya malu, sama barangnya nggak malu dia. Ini adalah model begitu, hati-hati loh ya. Ini harus dilentrekan panjang lebar. Jangan-jangan kita yang masuk bab malu yang salah tadi. Kita harus membuat contoh yang banyak. Gengsi dengan ibunya, gengsi dengan bapaknya, gengsi dengan rumahnya, gengsi. Allah. Akhirnya apa? Kebanggaan dengan gebiar dunia. Sombong, habislah dengan kesombongan. Kalau sudah malu dirubah atau gengsi rubah, malu yang sesungguhnya yang syar'i diganti dengan malu yang tidak syar'i, maka menjadi tidak punya malu semuanya. Justru tambah rusak nanti setelah itu. Ada jangan malu dong kalau jualan. Jadi tukang jahit, jualan teh, jualan sayur. Kita menemukan judul dakwah dari orang-orang besar, termasuk kita menemukan sanad-sanad dakwah dari guru-guru mulia, dari para habaib, para yang dulu tuh bagaimana datang itu. Dia nggak malu jualan ini, tapi diam-diam setelah itu duduk cerita dakwah. Bagaimana dakwah masuk ke negeri Indonesia waktu itu. Nah, sekarang Ustadz pun pakai ekstrak-ekstrakan. Ustadz dijemput pakai mobil biasa malu. Wah, gengsi masa. Ustadz Sholaful aneh dijemput pakai mobil gituan. Sorry dong. Wah ini Ustadz Syaitani Rajim. Ini bermasalah. Ada nanti kelas-kelasan ini. Kelas menengah ke atas. Ada gaya-gayaan. Dan kelas di setting. Baginda Nabi adalah ustadznya Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Tapi baginda Nabi juga ustadznya Abu Hurairah yang sangat fakir, setiap hari kurang makan. Gak usah action-actionnya deh, biasa aja deh. Ini makanya ini rasa malu ini kadang-kadang gengsi. Iya pakai imamah karena kebetulan ada imamah begini. Kalau kebetulan di mana gak ada imamah gak usah bingung. Sudah pakai koplok seadanya ya. Jadi jangan sampai kita ini
Malu yang syar'i yang sesungguhnya yang menjadikan kita mulia menjadi malu yang merendahkan kita. Kita salah mengartikan malu. Kesimpulannya adalah malu yang sesungguhnya adalah malu melakukan yang haram di hadapan Allah. Dan Anda lacak semuanya. Kalau Nabi menyebutkan antahfadhur ra'sa wa ma hawa wa ma wa'a, kepala yang harus kau jaga. Matamu lihat apa? Hei orang yang katanya baik tadi itu. Telingamu dengar apa? Lesanmu ngomong apa? Lesan. Kadang matanya benar, telinganya benar, lesannya nggak benar. Ceklacekit kalau ngomong gara-gara dia hafal Quran, dia sering rajin ibadah, punya Senin Kemis sudah 20 tahun. Apalagi. Wih, ini kalau mau celaka-celekit ya, dengan hati-hati. Ini bahaya banget dengan kebaikan-kebaikan semacam itu. Karena ada, dikabarkan pada zaman Nabi ada memang orang itu punya kelebihan baik. Kebaikan itu kalau tidak menghayati dari mana kebaikan itu dia saya lakukan. Siapa yang menjadikan dia begitu? Lupa menjadi ujub, merendahkan orang lain. Gara-gara punya hafalan Quran saya sudah nggak mau jadi makmum di mana-mana. Gampang nyalain imamnya, wah nggak bener, bacaannya nggak mau. Akhirnya nggak pernah jamaah, kasihan dia. Yang lain dapat 27, dia nggak dapat. Terus ngerendahin orang lagi. Yang ahli ibadah juga begitu, hati-hati. Nah ini berubah malunya, yang berubah sombong itu, merendahkan orang lain. Melakukan yang haram pada akhirnya. Baik, kita koreksi, jaga matamu. Jujur antara Anda dengan Allah. Apa yang Anda lihat? Di alam nyata ini atau di alam maya, apa yang Anda lihat? Jujur. Justru penekanan di sini. Penekanan di sini, Masya Allah. Anda masih ingat yang seumur dengan kami pun, masa muda kita tuh masa muda yang aman. Televisi belum ada, hanya TVRI saja. Telepon dering itu biasa. Itu yang punya hanya berapa orang. Masya Allah, hari ini luar biasa. Godaan besar. Sampai kita berhayal kalau seandainya kita dikembalikan ke zaman, kita berhayal anak-anak ini dikembalikan, kita kembali zaman dulu. Nggak ada listrik, nggak ada internet. Wah enak banget, nggak selalu sibuk kita ngurus. Sekarang kita ini, kita kenceng, tapi kenceng kita itu dirusak sama internet. Kita mau membatasi susah, karena program sekolahan harus urusan dengan internet. Waduh, repot sudah. Aman, pengen iman, tak taunya apa. Allah kasih pandemi biar dekat kepada Allah kan. Gara-gara pandemi, anak-anak kecil kena handphone, kena online, kena semuanya. Masya Allah. Online to the neraka. Online sudah kenal semua macam-macam anak-anak. Gara-gara itu semuanya, Masya Allah. Artinya apa? Musibah yang seharusnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Tapi tidak, semakin kita jauh dari Allah. Baiklah, ini perlu kembali kepada ini. Maka dikatakan, agama itu dalam hadis ini. Bahkan dikatakan semua agama tersimpulkan dalam hadis ini. Kalau sudah kita pegangi, kalau sudah punya sifat malu, ditanam ke rasa malu. Kan nanti ada makom tertinggi antara hubungan malu. Orang punya rasa malu karena dia punya rasa malu kepada Allah. Kemudian setelah itu faham makna ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu. Mengetahui fa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Fa illam takun fa innahu yarak. Jadi meyakini Allah melihat dia dalam setiap kehidupannya. Wah, aman orang ini. Sehingga ada hubungannya dengan ilmu yang kita pelajari. Banyak zikir. Zikir bukan sekadar la ilaha illallah. Zikir itu menyadari di samping lidahmu berucap, kamu menyadari bahwa Allah melihatmu.